Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Ibnu Haldun. Jadi di sini saya akan meneruskan pembahasan yang telah dijelaskan tuh sebelumnya oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bidang beragama dan spiritualitas sebagai konsep hidup gitu. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita memulai sebelum kita sebelum kita membahas materi terlebih dahulu, alangkah baiknya kita baca doa nih supaya bermanfaat buat diri kita. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah pada tahu belum arti dari spiritualitas itu apa? Oke, teman-teman. Jadi, spiritualitas itu adalah sebuah proses yang terjadi di dalam diri kita ataupun diri seseorang gitu, yang dimana proses ini berkaitan dengan usaha menemukan jati diri kita ataupun menemukan diri kita sendiri gitu. Nah, ada juga tujuannya untuk menemukan hidup gitu, hidup kita, terus hubungannya dengan elemen yang lebih tinggi, terus serta pengembangan etika yang membentuk rasa manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Itulah yang disebut spiritualitas. Selanjutnya yaitu nilai agama. Jadi teman-teman, nilai agama itu merupakan kumpulan norma, ajaran, keyakinan, dan panduan hidup yang berasal dari agama dan berfungsi untuk mengatur perilaku kita, sikap kita, serta pilihan kita dalam dalam berinteraksi dalam berinteraksi di masyarakat ataupun di tempat umum lainnya gitu. Dari pandangan saya tentang spiritualitas dan prinsip agama itu adalah elemen yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan individu maupun kehidupan diri kita sendiri gitu. Nah, keduanya ini sering kali berkaitan atau membantu kita saat menghadapi situasi yang penuh tantangan gitu, ataupun keraguan dan kebingungan gitu. Saya percaya bahwa spiritualitas ini bukan hanya terkait dengan praktik ibadah, tetapi juga dengan perjalanan batin yang memungkinkan kita untuk memahami diri sendiri, alasan keberadaan kita ada, ya kan? Nah, dan bagaimana kita menginspirasikan setiap peristiwa dalam hidup kita kayak gitu. Nah, teman-teman, dari bidang beragama dan spiritualitas ini jadi dia itu merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia gitu. Karena ia tidak hanya menyatu dengan Tuhan, tetapi juga membentuk cara seseorang memahami makna hidupnya sendiri yang telah tadi saya bahaskan, tujuannya serta arah perilakunya sehari-hari gitu. Spiritual juga dapat memahami bagaimana kesadaran batin
yang menuntun manusia atau menuntun kita untuk merasakan keberadaan Tuhan kita, itu menghadirkan rasa syukur, ketenangan, dan harapan dalam menjalani hidup. Nah, sedangkan agama yang tadi saya telah sebutin kan, telah menjelaskan, itu menyediakan nilai, aturan, dan pedoman moral yang yang sistematis lah, sehingga spiritualitas ini dapat terarah dan memiliki landasan yang jelas dalam mengambil kehidupan sosial kayak gitu. Nah teman-teman, dalam praktiknya spiritualitas bukan hanya aktivitas ritual, melainkan pengalaman personal yang memberikan kedalaman pada cara seseorang memandang dirinya sendiri terutama, dan dunia di sekitarnya. Itu ketika spiritualitas ini menjadi konsep hidup, seseorang akan belajar untuk melihat setiap peristiwa bagaimana ia belajar gitu, dan menghargai prosesnya yang telah dia pelajari, susah payahnya kayak gitu, dan mensyukuri keberadaan diri dia gitu. Hal ini akan membuat kita ataupun individu cenderung lebih tenang dan memiliki makna hidup yang lebih kuat. Dan nilai agama juga berperan sebagai kerangka etik dalam interaksi sosial kita. Ia mengajarkan toleransi, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga kehidupan spiritualitas tidak hanya didasarkan secara pribadi, tetapi juga terlihat dalam sikap dan perubahan. Nah, dan dengan demikian bidang beragama dan spiritualitas ini bukan sekedar dimaknai sebagai ritual ibadah gitu, tetapi melainkan menjadi sistem pemakna hidup yang memberi arah pada pandangan, pilihan, serta seseorang yang menjalani kehidupan. Oke teman-teman, jadi menurut Vergumen pada tahun 1997 itu menyatakan bahwa spiritualitas dan nilai agama itu memiliki peran mendasar dalam kehidupan manusia, karena keduanya dan keduanya menjadi sumber makna, harapan, dan kekuatan batin. Jadi spiritualitas ini membantu seseorang memahami pengalaman hidup lebih mendalam. Menemukan tujuannya yang tadi saya telah jelaskan kan. Serta menumbuhkan rasa terhubungan dengan Tuhannya. Baik teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan keterkaitan antara rasa syukur, ketenangan batin, dan makna hidup. Kalau yang kita ketahui bahwa keterkaitan antara rasa syukur, ketenangan batin, dan makna hidup itu dapat kita pahami sebagaimana suatu proses psikologis dan spiritual yang saling memperkuat. Rasa syukur merupakan kemampuan seseorang yang mengakui kebaikan dalam hidupnya gitu. Dia tahu nih bahwa dia sering melakukan kebaikan kepada seseorang yang di sekitarnya kayak gitu. Terus dia kayak tidur lebih awal aja itu udah baik buat diri dia sendiri kayak gitu. Tidur kayak nggak memaksa buat begadang, mematuhi aturan, itu udah baik buat diri dia sendiri kayak gitu. Jadi
Hal itu termasuk dalam hal-hal kecil dan pengalaman yang sering diabaikan ketika seseorang terbiasa bersyukur. Nah, itu teman-teman. Nah, dia akan cenderung memandang hidupnya secara lebih positif, menerima keadaan dengan ikhlas, dan melihat tantangan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kayak gitu. Kondisi ini tuh menciptakan ruang bagi ketenangan kita atau batin kita gitu. Karena pikiran kita tidak lagi dipenuhi dengan keluhan dan ketidakpuasan lah, melainkan dipenuhi dengan kelembutan hati dan penerimaan. Kayak gitu teman-teman. Nah, adapun selanjutnya itu kita akan membahas tentang ketenangan batin. Nah, teman-teman, apa itu ketenangan batin? Yang akan kita bahas. Ketenangan batin yang itu adalah lahir dari sikap syukur. Nah, menjadi dasar bagi seseorang untuk menemukan makna hidupnya. Nah, ketika individu yang tenang secara emosional lebih mampu, dia lebih mampu menginterpretasikan menginterpretasikan gitu pengalamannya secara reflektif, dan memahami nilai dari perjuangan serta menyadari tujuan keberadaannya. Nah, dalam keadaan ini, maka hidup kita akan muncul sebagai pemahaman mendalam bahwa setiap peristiwa akan memiliki pelajaran dan kontribusi terhadap pertumbuhan diri kita atau pertumbuhan diri sendiri gitu kan. Nah, dengan demikian rasa syukur ini tidak hanya menenangkan tetapi juga memperkaya kualitas hidup kita karena membantu individu menemukan alasan untuk bertahan, berkembang, dan memberi arti pada apa yang dijalaninya gitu. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan menjelaskan tentang spiritualitas lintas konteks, yaitu seperti doa, meditasi, refleksi moral, kayak gitu teman-teman. Nah, yang sudah saya pahami, spiritualitas lintas konteks itu menunjukkan bahwa pengalaman spiritual tidak hanya hadir dalam ritual keagamaan secara formal gitu, tetapi juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk praktik pribadi maupun sosial. Nah, seperti doa, meditasi, dan refleksi gitu teman-teman. Jadi ketiga contoh ini bagaimana spiritualitas hadir dalam dimensi yang berbeda, namun tujuan utamanya sama teman-teman, tetap yaitu membawa ketenangan, kedalaman makna hidup dan hubungan dengan Tuhan, ataupun sesuatu yang lebih tinggi daripada diri dia sendiri gitu teman-teman. Jadi dalam konteks ini dalam konteks doa ini, dalam konteks spiritualitas lupa saya juga nih. Dalam konteks doa
ini spiritualitas dihidupi melalui komunikasi dengan Tuhan gitu teman-teman. Jadi penyampaian harapan, pengakuan dan rasa syukur gitu. Doa juga memberi ruang bagi individu ataupun memberi ruang bagi diri kita untuk mengungkapkan rasa yang mengungkapkan perasaan terdalam, sekaligus mengarahkan kendali kepada kekuatan ilahi gitu teman-teman. Jadi sementara itu meditasi lebih berfokus pada kesadaran diri, pengendalian pikiran, dan kehadiran batin. Jadi melalui meditasi kita ataupun seseorang itu dilatih untuk hadir dalam keheningan, mengelola emosi, dan menyuci pikiran dari gangguan atau kecemasan. Di praktik ini tidak selalu terikat pada agama tertentu gitu teman-teman. Namun menjadi sarana kita dalam mencari ketenangan jiwa kayak gitu. Nah, kalau yang adapun refleksi nih teman-teman. Jadi refleksi itu satu moral yang merupakan proses menilai dan memahami nilai serta tindakan yang dijalani dalam kehidupan gitu. Melalui refleksi ini, individu ataupun kita mengevaluasi apakah pilihan hidupnya mencerminkan kebaikan, keadilan, dan kebijakan serta kebijakan sesuai dengan prinsip spiritual dan nilai etika kayak gitu teman-teman. Jadi ketiga aspek yang telah saya sebutin tadi itu saling berkaitan teman-teman, antara doa memberikan hubungan transendental, dan meditasi menata batin, dan refleksi moral mengarahkan tindakan kayak gitu. Dengan demikian, spiritualitas lintas konteks ini membantu kita ataupun membantu individu membangun keseimbangan antara kedalaman batin kita, hubungan spiritualitas kita, dan perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas nih tentang integrasi nilai-nilai religius dalam keputusan dan perilaku sehari-hari. Nah, apa sih dari konteks ini itu menjelaskan tentang apa? Nah, kan kalian pada bingung ya. Jadi, teman-teman, dari konteks ini itu menggambarkan proses bagaimana ajaran keagamaan itu tidak hanya dipahami secara teoritis gitu, tetapi juga diterapkan dalam tindakan nyata. Kayak nilai religius ini seperti contohnya kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, keadilan ataupun kesabaran dan rasa syukur gitu. Dan rasa syukur ini juga menjadi pedoman yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, terus juga bersikap dan membuat pilihan dalam menghadapi bagaimana situasi hidup ini gitu. Ketika nilai tersebut benar-benar tertanam pada diri kita, kita atau individu tidak sekedar menjalankan rutinitas keagamaan, tetapi juga menunjukkan karakter spiritual dalam interaksinya dengan orang lain kayak gitu. Nah, pada tataran keputusan nilai religius berperan sebagai konsep moral. Nah, misalnya nih seorang memilih
bersikap jujur meskipun memiliki kesempatan untuk membuat curang membuat curang nih karena kesadaran bahwa kejujuran adalah ajaran yang harus dijunjung, teman-teman. Nah, jadi dalam perilaku sehari-hari, ya, integrasi nilai religius ini tampak dalam sikap peduli pada sesama, menghindari perbuatan merugikan atau maupun memaafkan ketika dilukai, kayak gitu tuh. Nah, ketika kita dilukai, kita bakal merasakan yang namanya sakit hati kan pasti. Tapi di sini konteks ini kita harus bisa memaafkan orang yang telah melukai batin kita ataupun diri kita gitu, teman-teman. Nah, dengan kata lain, agama bukan hanya dipahami di ranah kognitif gitu, tetapi diwujudkan dalam etika personal dan sosial gitu, teman-teman. Dan bagaimana proses ini juga menumbuhkan keharmonisan hidup, teman-teman. Nah, karena individu atau seseorang yang hidup berdasarkan nilai religius itu cenderung memiliki arah, tujuan, serta ketenangan batin dalam menghadapi masalahnya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi dari sikap integrasi ini pada akhirnya berdampak pada pembentukan karakter kita gitu kan. Nah, meningkatkan kualitas hubungan sosial serta penguatan makna hidup. Nah, dengan demikian nilai-nilai religius ini bukan hanya suatu keyakinan, melainkan energi yang menuntun kita, mengarahkan kita, dan memberikan identitas moral gitu pada kita maupun individu lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan menjaga keseimbangan spiritual di era digital. Nah, di era digital saat ini, menjaga keseimbangan spiritual itu menjadi sebuah tantangan. Karena apa? Karena manusia hidup dalam lingkungan yang serba cepat nih pada saat ini nih. Nah, penuh distraksi dan kayak informasi instan gitu kan. Kita langsung menerima informasi baru secara cepat gitu melalui teknologi kayak gitu. Nah, jadi teknologi ini menawarkan kemudahan dan hiburan. Nah, namun di sisi lain dapat mengikis ruang hening dan refleksi batin kita. Itu, teman-teman. Jadi yang diperlukan untuk pertumbuhan spiritual ini, banyak tuh individu lebih banyak menginteraksi gitu dengan layar dibandingkan jadi dia lebih cenderung ke HP gitu dibandingkan dengan diri dia sendiri. Nah, atau dengan nilai-nilai religius yang mereka yakini kayak gitu, teman-teman. Jadi ketergantungan, jadi seolah-olah tuh kita kayak ketergantungan gitu sama dunia digital pada saat ini gitu. Nah, konsumsi informasi berlebihan tuh kayak gitu, teman-teman, serta ritme hidup yang sibuk seringkali menunjukkan manusia dari praktik spiritual seperti doa kayak gitu, kita ngebahas kayak gitu lah gitu, seperti doa, meditasi, atau refleksi moral kayak gitu. Nah, selain itu di era digital ini mendorong budaya perbandingan, terus kompetensi dan pencitraan diri yang dapat mengganggu keseimbangan emosi kita, keutuhan batin kita kayak gitu.
ketika kita ataupun individu lainnya lebih mengejar validasi eksternalnya dibandingkan kedalaman diri kita. Nah, spiritualitas ini dapat tergeser oleh kebutuhan untuk tampil, diakui, ataupun mengikuti tren pada saat ini gitu, pada zamannya. Nah, dan adapun tantangan lainnya gitu teman-teman. Nah, itu adalah seperti menurunnya sensitivitas terhadap keheningan dan nilai-nilai leluhur, karena perhatian kita itu lebih cenderung pada hal yang bersifat materialistik gitu teman-teman, atau sensasional. Jadi kondisi ini menuntut kemampuan individu kita untuk menyaring informasi, membatasi penggunaan teknologi, dan menciptakan ruang batin agar spiritualitas kita tetap hidup dalam dalam keseharian kita kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, dari materi yang tadi kita bahas ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktikkan contoh refleksi yang tadi kita bahas ya. Yang pertama ada rasa syukur nih, contohnya kayak gini nih refleksinya. Hari ini saya bersyukur banget karena masih diberi kesehatan, dapat menyelesaikan tugas, dan memiliki keluarga yang mendukung. Semua itu saya merasa bahwa saya bersyukur banget kepada diri saya sendiri. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada evaluasi diri. Gimana contohnya? Nah, contohnya kayak saya berusaha bersabar ketika menghadapi masalah dan tetap menghargai orang lain, gitu tuh. Kayak kita berusaha bersabar ketika ada orang lain yang marah-marah ke kita kayak gitu. Nah, kita itu harus sabar dulu untuk menghadapi situasi tersebut kayak gitu teman-teman. Dan yang ketiga ada kesadaran kekurangan. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, contohnya saya terlalu sibuk dengan HP. Nah, saya sibuk banget nih dengan HP. Misalkan saya sibuk banget dengan HP gitu. Nah, dan saya kurang berinteraksi atau berbicara dengan keluarga kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada pembelajaran hidup. Gimana contohnya, contoh refleksinya? Nah, contohnya seperti saya belajar bahwa memperhatikan orang terdekat itu lebih penting daripada menghabiskan waktu di media sosial kayak gitu. Jadi kayak kita lebih penting untuk berbicara kepada keluarga kita sendiri gitu. Lebih meluangkan waktu untuk berbicara kepada diri sendiri ataupun keluarga ketimbang kita menghabiskan waktu bermain game ataupun main HP, terus scrollan kan gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Yang selanjutnya itu ada perbaikan untuk esok hari nih teman-teman. Gimana contoh refleksinya? Contohnya kayak saya akan membatasi penggunaan ponsel nih di rumah dan menyediakan waktu khusus untuk berbicara dari hati ke hati gitu. Kayak kita harus ada waktu-waktunya gitu untuk bermain game, terus kayak istirahat, ngobrol sama diri sendiri kayak gitu teman-teman.
Nah, selanjutnya contoh refleksi kita sedang berdoa nih teman-teman. Kita berdoa yang singkat-singkat aja ya. Kita contohkan refleksinya. Oke teman-teman, kita bisa mulai ya. Contohnya, ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ajari aku melihat kebaikan-Mu dalam hati kecilku dan menata batinku dan memperbaiki sikap yang kurang. Semoga ya Tuhan, aku lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih bermanfaat bagi sesama maupun bagi keluargaku ataupun bagi orang-orang terdekatku. Amin, amin ya rabbal alamin. Kayak gitu teman-teman. Sekian dari pembahasan yang saya jelaskan dan refleksi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.